Selamat siang, Bu Rahmi dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan presentasi kami tentang Many Paths to Theory, the Creative Process in the Information Sciences. Ini anggota kelompok kami, ada Nada, ada Dimas, ada Kamila, ada saya sendiri, Lavia, kemudian ada Revanda, ada Sekar, dan ada Sevia. Dalam artikel yang diberikan kelompok kami, penulis itu menjelaskan tentang the creative process. Dalam bacaan tersebut, penulis menjelaskan bahwa proses tersebut itu secara umum memang nggak dapat ditebak atau unpredictable, tapi seseorang bisa mengembangkan kemampuan kreativitasnya dan dapat memunculkan ide-ide bagus. Kemudian penulis juga menjelaskan hal tersebut berdasarkan pengalamannya sendiri, dan ada juga penjelasan tentang beberapa topik penelitian yang akan disarankan oleh penulis. Ini part 1, being open to and using ideas. Next. Okay, jadi first skill, learn to be open to ideas. First, be open to ideas and research possibilities. Ide pasti ada pada diri seseorang, tapi banyak orang berhenti sebelum mereka benar-benar memulai. Terdapat konsep psikologi Sigmund Freud ya yang dapat membantu, yaitu tentang id, ego, dan superego. Jadi yang pertama ada id. Id itu dianggap seperti anak-anak yang tidak dapat, atau bisa digambarkan juga sebagai the devil. Id itu akar dari perilaku yang tidak dapat ditebak dan tidak bisa dikontrol. Kemudian yang kedua ada ego atau adult manager, itu yang mengawasi agar kita dapat menjalani kehidupan dengan aman, bijaksana, dan dewasa. Kemudian ada superego atau guilt tripper, atau disebut juga dengan malaikat, bagian dari pikiran yang mengontrol dan memberitahu untuk mengikuti peraturan sosial maupun peraturan yang ada dalam agama. Kemudian jika dihubungkan dengan munculnya ide, singkatnya itu id itu memproduksikan ide. Kemudian ego mengelola ide-ide tersebut secara produktif agar dapat bermanfaat bagi individu maupun masyarakat. Kemudian superego itu memastikan bahwa pekerjaan dilakukan dengan baik dan dilaporkan secara etis. Tapi kadang superego menghalangi ide yang diproduksi oleh id bersama dengan semua hal lain yang ada dalam id yang ditekan oleh superego. Jadi ketika teorinya itu ketika seseorang tumbuh dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Singkatnya, jadi banyak ide-ide yang terhalang dari id karena dianggap kanak-kanakan atau childish. Next. Jadi dari artikelnya itu disebutkan harus let ideas in from the id. Be confident when handling the ideas. Jadi untuk menerima ide dari id, seseorang itu perlu percaya diri bahwa dia dapat menangani ide-ide yang diproduksi dan tidak akan mempermalukan diri dia sendiri. Ketika mendapatkan suatu ide, nggak perlu peduli seberapa aneh atau konyol ide tersebut, jangan langsung diabaikan. Biarkan ide itu ada di pikiran, setelah itu putuskan apakah ide itu akan direalisasikan atau tidak. Dalam artikel disugestikan untuk stop and think atau diam dan pikirkan. Kenapa idenya datang sekarang? Kira-kira apa yang men-trigger ide ini? Hal-hal itu akan membantu kita agar tidak membiarkan ide lewat begitu saja. Kemudian banyak ide yang dapat bermunculan ketika Anda mulai percaya diri akan ide-ide Anda. Dari banyak ide yang dihasilkan, hanya sedikit yang benar-benar akan dikonsentrasikan. Hal tersebut wajar karena untuk menyelesaikan suatu masalah tidak cukup dengan satu atau dua ide. Yang terlihat seperti satu ide saja pada akhirnya adalah sebuah hasil dari banyak wawasan original yang berurutan. Jadi ide nggak mungkin muncul begitu saja, pasti banyak ada pikiran-pikiran, wawasan-wawasan yang menuju agar kita dapat sampai ke ide itu gitu. Dan jika ide yang tidak sesuai ekspektasi jika ide yang kita pikirkan itu direalisasikan dan ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi, itu nggak ada masalah karena tidak salah jika ide kita itu tidak sesuai. Kebanyakan ide memang tidak bekerja sesuai ekspektasi, jadi tinggalin aja ide itu dan pindah ke ide lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ini ada
yang second skill itu draw on variety of research traditions. Jadi Batch itu terinspirasi membuat pembahasan ini karena beberapa pengalamannya yang menarik nih. Selain pernah menjadi mahasiswa doktoral, dia juga pernah berkesempatan jadi dosen atau pengajar di University of Washington atau UW. Nah, menurut Batch ada dua pembagian dan tipe seseorang jika ia melakukan penelitian atau yang biasa dia sebut dengan research tradition. Nah, yang pertama itu bisa. Pertama itu ada produktif. Jadi kan kalau kita tuh mikirnya produktif tuh, oh dia rajin, dia setiap hari tuh ada yang dikerjain, terus dia selalu melakukan penelitian. Tapi sebenarnya produktif yang dalam konteks ini tuh nggak sesederhana itu gitu. Jadi Batch mengemukakan research tradition yang produktif itu ketika seseorang peneliti dihadapkan pada beberapa paradigma yang berbeda. Nah, orang itu juga nggak lari dari paradigma tersebut, dan jika paradigma itu keluar dari pembahasan yang kita pelajari, maka peneliti tersebut tuh tetap mempertahankan paradigma yang keluar itu dengan cara yang kreatif. Nah, cara yang kreatif itu yaitu dengan mengaitkan beberapa paradigma yang berbeda menjadi topik-topik yang dapat bersinergi. Kata kuncinya bersinergi. Nah, oleh karena itu tuh bukan sesuatu yang aneh jika dua disiplin ilmu itu disinergikan. Seperti pembahasan minggu-minggu lalu kan, kalau misalnya dikaitkan sama ilmu kita, ilmu perpustakaan dan informasi, kita kalau bikin penelitian ya nggak hanya melulu tentang literasi misalkan. Mungkin bisa juga kayak idenya Dimas, misalkan kita bikin metaverse yang di dalamnya tuh ada library gitu. Terus mungkin nanti di situ beberapa dari kita ada yang mau bikin working space, terus alat pembayarannya pakai Bitcoin lah gitu semacamnya. Terus yang kedua, lawan dari produktif yaitu non produktif. Nah, non produktif ini ya seperti yang udah saya sebutkan tadi, ketika Batch merasakan menjadi mahasiswa doktoral, dia tuh di sekelilingnya sama teman-teman yang banyak dari teman-temannya itu ikut doktoral karena emang mau nyelesain aja, karena emang udah banyak tanggung jawab juga kan. Kan saya juga belum tahu, tapi berdasarkan Batch ini ya rata-rata dari mereka tuh udah banyak tanggung jawabnya, misalkan di keluarganya, di pekerjaannya, terus dia juga harus kuliah doktoral lagi gitu. Nah, maka dari itu mereka tuh banyak yang sekedar bikin penelitian ya udah selesainya aja gitu. Yang penting selesai gitulah intinya. Nah, ya intinya dia nggak mau effort lebih untuk mensinergikan ilmu-ilmu baru yang dia dapat gitulah, kurang lebih kalau yang non produktif. Nah, dari kedua research tradition itu bisa kita pahami bahwa ketika kita mau melakukan research, pastinya memang kita tertarik ya dengan ide tersebut, kita penasaran gitu. Terus karena sangat berpengaruh untuk pengembangan dari topik tersebut, dan saat ini juga sudah banyak ilmu-ilmu yang dikawinkan sehingga dapat memunculkan ilmu-ilmu baru atau hanya sekedar beberapa paradigma yang berbeda lalu disinergikan lagi oleh sang peneliti. Gitu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Terima kasih Nada. Tadi dari kata-kata Nada, yang penting kelar gitu ya. Karena kalau misalkan di kita mungkin pernah dengar skripsi yang baik adalah skripsi yang kelar gitu. Jadi yang penting lulus gitu. Masalah isinya apa belakangan gitu kan. Nah, sekarang ini saya mau bahas tentang third skill yang dijelaskan oleh Bates mengenai read deeply, not just widely gitu. Maksudnya apa? Teman-teman mungkin pernah dengar apa ya? Sebuah kalimat ya, sebut namanya Jack of all trades, master of none. Atau kalau teman-teman suka perhatikan dengan bidang pekerjaan itu ada generalis dan spesialis gitu. Generalis ini bisa semuanya, tapi mereka tuh nggak bisa mendalam. Itu kalau misalkan dilihat dari itunya bentuknya tuh harusnya kan M ya, jadi mereka tuh cuma lurus garis doang gitu. Nah, ketika kita membahas tentang penelitian, pengen meneliti sesuatu nih, waktu itu kita pernah ya belajar tentang etnografi di metode penelitian gitu, waktu sama Bu Laksmi dulu. Menggabungkan dua penelitian, maka peneliti harus memahami terlebih dahulu terkait disiplin lain tersebut. Nah, kalau misalkan kita menggunakan etnografi, harus cari tahu dulu etnografi ini sumbernya dari mana sih? Oh, dari antropologi. Nah, terus kita cari tahu dulu, oh, etnografi di antropologi itu seperti apa sih penelitiannya gitu.
sejatinya dia itu seperti apa gitu, secara awal seperti apa, terus bagaimana kita bisa menggabungkan. Atau misalkan kita mau bahas tentang psikologi pencarian informasi segala macam. Secara judul mungkin keren, tapi kita harus cari tahu juga psikologinya gitu, kayak pelajarin apa yang dimaksud dengan apa yang mau kita bawakan tadi gitu. Jadi jangan jangan cuma mengambil kata-kata yang apa ya, mungkin kata-katanya keren gitu ya, tapi kita nggak tahu artinya apa gitu. Uh, itu harus dipahami dari level secara apa, ontologi, aksiologi sama epistemologinya itu harus diketahui gitu. Jadi harus jelas, kita harus tahu dulu, oh disiplin ilmu ini cara menggabungkannya seperti ini dengan ilmu kita. Nah, pemahamannya itu dari landasan filosofisnya tadi ya, epistemologi, ontologi, sama aksiologi. Termasuk juga perkembangan dari disiplin tersebut. Jadi kita harus mengikuti perkembangan terbarunya dari cara tadi. Nah, dicontohkan sama Bates, ini yang etnografi tadi, ini etnografi informasi gitu kan. Ketika kalau baca pas di pendahuluan itu Bates bilang bahwa ilmu informasi itu jarang diambil dari segi sosialnya gitu. Nah, ini ketika kita bahas tentang etnografi yang awal mulai antropologi itu kan berarti sosial banget gitu kan, tapi uh, digabungkan nih, coba digabungkan gitu kayak informasi. Nah, bagaimana cara menggabungkannya, maka harus mencari tahu dulu mengenai etnografi tersebut tadi gitu, metode etnografi tersebut. Ya, jadi etnografi merupakan metode pengetahuan umum digunakan pada ilmu antropologi. Jadi harus dipahami etnografinya dan ilmu antropologinya itu sendiri. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke slide 4. Slide 4, sport skill. Oke, relate your work appropriately to that of others. Kita semua pengen jadi yang pertama. We all want to be the first, but what if there's already someone who made it earlier than you? Kita semua ingin jadi yang pertama ya, pertama di mana aja lah gitu. Dulu dari kita sekolah pun juga udah harus kejar ranking 1. Oh, kita harus jadi yang pertama di mata orang tua, pertama di mata Tuhan, pertama di mata kesayangan, gitu kan. Nah, tapi gimana kalau misalkan sudah ada orang yang lebih dulu melakukan itu dibandingkan kita? Oke, kita ke slide selanjutnya. Oke, nah inilah pentingnya menggunakan literature review. Kalau misalkan di bidang riset, gitu ya. Nah, kalau misalkan kita ngeriset itu kan ada literature review ya, tinjauan literatur. Di situ kita apa ya, kita semacam mengaitkan dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya gitu kan. Jadi memang menyakitkan ketika melihat bahwa oh ternyata udah ada orang lain duluan ya yang pernah meriset ini gitu. Tapi emang kita mau nggak mau harus menghargai proses yang sudah mereka lakukan, dan itu pun menjadi pelengkap buat kita. Ya, kenapa kita butuh literature review dalam sebuah riset? Yang pertama itu untuk to contextualize the research presented in the article. Jadi kita bisa tahu artikelnya itu ada di bidang apa sih gitu dengan bidang sebelumnya gitu yang dia cari. Terus kemudian to demonstrate that the author is the author current work the author is current with other work in the area that creating novelty. Jadi kita juga ketika kita merefer terhadap tinjauan literatur itu kita juga melihat apakah author tersebut tadi itu author tersebut dan kitanya juga ya, apakah kita tuh ilmu yang kita cari saat ini tuh current gitu, maksudnya up to date sampai sekarang gitu. Jadi membuat kebaruan gitu ya. Kalau di Medpen dulu dijelaskan kita harus membuat novelty dalam apa yang kita cari gitu kan. Nah, terus afford recognition to those authors who done the previous works. Nah, ini yang jadi poin penting di sini, relate your work appropriately to that of others. Jadi kita harus recognition, kita harus merecognize peneliti-peneliti terdahulu yang sudah pernah mencari tentang ide tersebut. Kemudian untuk ngeklaim teritori dari penelitian itu. Jadi kita bisa tahu, oh ini ada di field ini ada di ilmu ini, disiplin ini, segala macam. Nah, membosankannya sebuah literature review itu adalah bagian yang penting dalam sebuah riset. Jadi kita bisa tahu bahwa oh ini nyambung ya bahasanya gitu, nyambung dengan yang sebelumnya, nyambung dengan yang setelahnya juga. Nanti kita bakal mungkin kita juga bakal decide sama orang lain gitu. Nah, kenapa sih recognition itu penting? Kita ke slide selanjutnya. Oke, teman-teman mungkin pernah lihat equation ini ya, formula ini. I sama dengan MC2 gitu, MC2 gitu. Walaupun nggak tahu artinya apa, tapi teman-teman pernah dengar equation ini ribuan kali, bahkan jutaan kali ya. Udah tahu kan nih ada equation dari siapa? Dari Albert Einstein gitu. Nah, kenapa saya tunjukkan ini? Coba kita ke slide selanjutnya.
Sini saya mau menjelaskan tentang kenapa sih recognition itu important, kenapa recognition itu penting. Jadi kalau misalkan dalam bisnis, sebagus-bagusnya ide bisnis kalau nggak menghasilkan uang, berarti idenya gagal gitu kan. Indikator utamanya adalah keuntungan gitu kalau di bisnis. Kalau di dunia penelitian, riset, recognition itu yang menjadi indikator utama keberhasilan. Kalau misalkan kita ngeriset tapi nggak diketahui, banyak orang yang bukan berarti gagal juga sih, cuma maksudnya mungkin nggak sebagus yang dikenali gitu. Nah itu uh, pentingnya recognition di kalangan para peneliti gitu ya. Nah ini story and example 1, Base memberikan contoh bahwa dia ini ngelakuin double blind. Bukan, itu yang kedua. Bukan, yang pertama itu uh, dia nyelesain sebuah penelitian. Jadi dia diajar sama dosennya, terus dia tuh suka banget sama materi dosennya, dia ngelakuin penelitian, dia kira penelitian dia sendiri, tapi pas dia cek lagi, kok kayaknya nih penelitian berorientasinya sama apa yang diajarkan sama dosen saya dulu gitu ya, kayak ini tuh kayak udah terlalu terinfluence sampai-sampai kayak itu jadi dirinya dia sendiri gitu, padahal itu adalah dari hasil dosennya. Nah, mengetahui hal ini ya Bates langsung mengubah penelitian tersebut, memberikan citasi dengan layak terhadap apa yang sudah dijelaskan oleh dosennya gitu. Nah itu story yang pertama. Story yang sampel yang kedua, ini Bates-nya nih yang sekarang kena bermasalah gara-gara dosennya. Jadi dosennya ini ngelakuin uh, apa ya, penelitian, bukan profesornya lah gitu, melakukan penelitian, terus dia double blind journal, dia ngelakuin review yang double blind ini berarti si reviewer nggak tahu siapa orang yang direview dan si dan yang direview juga nggak tahu siapa yang nge-review itu. Ya terus uh, dia tahu nih kalau itu tulisan itu ada tulisan dosen dia gitu, tapi dan dia ngutip dari karyanya Bates, karyanya Bates itu sendiri, tapi dosennya tuh nggak melakukan apa ya, citation dengan benar, dia mengutip dengan benar, terus habis itu diubah, tapi dia mengutipnya itu nggak sesuai dengan apa yang dibahas, jadi dia ngutip artikel Bates yang lain gitu, bukan artikel Bates yang kontennya tuh apa yang diriset sama si dosen itu. Jadi ya karena udah capek ya, pada akhirnya Bates daripada berantem gitu, pendeknya singkatnya, ya udah akhirnya dibiarin karena tidak ingin perpanjang masalah tersebut. Nah jadi dari kedua tadi yang mau ditekankan adalah uh, cari tahu sesuatu secara mendalam, dan yang kedua belajar untuk menghargai orang lain dengan melakukan recognition tadi. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sekar. Baik, terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan tentang part 2 atau bagian 2 yang berisi promising ideas. Di bagian ini akan dijelaskan berbagai ide yang menjanjikan, yang berpotensi juga sebagai topik penelitian di masa depan. Selanjutnya, area ini berisi information seeking at the human and machine interface. Di bagian ini terdapat 3 ide yang akan dibahas terkait dengan bidang pencarian informasi pada antarmuka manusia dan mesin dalam bidang Human Computer Interaction atau HCI. Pencarian informasi ini adalah area yang jauh lebih besar daripada yang diakui secara umum dan memiliki ciri khas yang perlu dipahami dan juga dirancang untuk menghasilkan HCI yang terbaik. Selanjutnya, Gregory Bateson pada tahun 1968 membuat perbedaan menarik antara value seeking dan information seeking. Lalu, apa itu value seeking dan information seeking? Dalam value seeking, seseorang memiliki ide dalam pikirannya dan keluar untuk membentuk ide tersebut, sehingga menghasilkan hasil yang sesuai dengan yang ada di pikirannya. Sedangkan dalam information seeking, seseorang keluar untuk menemukan hal-hal baru sehingga menciptakan ide dalam pikiran dan untuk mencocokkan atau mencerminkan apa yang ada di dunia. Pencarian informasi atau information seeking ini bukan hanya ada dalam bidang aplikasi seperti teknik atau layanan retail. Sebaliknya, itu adalah sisi lain dari tindakan. Hal ini adalah tentang memperoleh pengetahuan, dan ada banyak karakteristik yang membedakannya dari pencarian nilai atau value seeking. Selanjutnya, baik, pendekatan dengan asumsi bahwa HCI ini berlaku tanpa pemahaman tentang pencarian informasi berkinerja buruk dalam kualitas desain penjelajahan dalam sistem online.
Selanjutnya ada beberapa area dalam human-computer interaction yang melibatkan pencarian dan pengambilan informasi yang menarik dan diyakini akan bernilai untuk dibahas lebih jauh. Ini merupakan bagian dari topik 1, yaitu Design for Real Browsing. Kemampuan dalam sistem online saat ini terdiri dari kemampuan untuk memindai halaman dengan bantuan fungsi pengguliran. Perilaku pemindaian sistematis ini seperti atas ke bawah atau kiri ke kanan itu bukan merupakan bagian dari kegiatan browsing atau menjelajah. Hal-hal dapat menarik perhatian kita karena kita pertama kali melakukan pandangan secara kasar yang tidak menganalisis visual secara detail. Berikut adalah 4 langkah penjelajahan atau browsing, yaitu yang pertama, melihat sekilas bidang penglihatan, yang kedua, memilih atau mengambil sampel objek fisik atau informasional dalam bidang penglihatan, yang ketiga, memeriksa objek, dan yang keempat, memperoleh objek baik secara konseptual maupun fisik atau meninggalkannya. Namun, tidak semua elemen ini perlu ada di setiap kegiatan browsing, meskipun beberapa kilasan dapat membentuk sebuah tindakan. Dengan demikian, desain untuk menjelajah dalam sistem online ini tentu akan sangat berbeda dari ketentuan kemampuan memindai saat ini. Lalu, bagaimana desain yang baik untuk menjelajah dalam sistem online? Yang pertama yaitu layar harus cukup besar untuk memungkinkan mata melihat sekilas, memperhatikan satu bagian, lalu ke bagian lain. Yang kedua, harus ada berbagai pilihan yang tersedia bagi pengguna. Banyak pilihan ini harus tersedia pada saat yang sama di layar, sebagai contoh ikon yang tersebar di layar, yang mewakili berbagai jenis kemampuan pencarian dan dapat secara bersamaan menyajikan kepada pengguna berbagai pilihan untuk pencarian. Selain itu, ada juga kotak pencarian seperti Google yang telah dipandang sebagai model untuk pencarian atau pendekatan yang paling mudah dan paling sederhana. Ada banyak cara untuk menyusun sistem seperti itu, namun hal tersebut tidak pernah dianggap secara serius dan kurangnya keinginan mendesain untuk penjajahan atau browsing yang sebenarnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Sylvia. Baik, untuk topik 2 itu ada desain interface khusus untuk pencarian. Pada awalnya, ada seorang ilmuwan komputer yang mempunyai asumsi bahwa interface sistem pencarian informasi dapat dengan mudah ditumpangkan pada data apapun yang dapat dicari, yaitu dengan mengatur informasi sehingga berbagai elemen dapat dicari dan disusun semacam search engine. Itu seperti informasi, struktur, media, jenis pengindeksan, dan metadata mempengaruhi bagaimana seseorang dapat menemukan hasil terbaik. Maka dari itu, segala sesuatu mengenai interface, seperti bidang subjek yang diminati, jenis query, tingkat keterampilan pencari, dan lain-lain, menjadi patokan desain interface secara efektif atau tidak. Desain yang buruk pada salah satu lapisan dapat menghalangi fungsi efektif dari lapisan lainnya. Lalu selanjutnya untuk pencarian interface harus didesain sampai ke konten sebenarnya itu sendiri. Selain itu, ada berbagai macam jenis query yang secara khas terkait dengan berbagai jenis informasi yang dibutuhkan. Contohnya, jika satu database berisi laporan teknis dengan struktur standar tertentu dalam materi pengantar dan database lainnya yang terdiri dari artikel humaniora menggunakan aturan bibliografi khas. Untuk artikel humaniora, misalkan seperti aturan dari University of Chicago Press dan bukan dari aturan American Psychological Association, maka ada berbagai cara pengkodean yang dapat mewakili entitas bibliografi ini. Karena jenis fitur desain interface pencarian yang dapat dimanfaatkan berbeda, maka pencarian informasi harus dioptimalkan dengan mengenali dan memahami semua lapisan desain yang berbeda. Lalu dirancang dalam interface yang tetap terasa sederhana dan alami bagi pengguna akhir. Lalu selanjutnya ada question and answering the 55% rule. Pada tahun 1990 ada minat dan penelitian yang cukup besar dalam ilmu perpustakaan dan informasi yang disebut 55% rule. Lalu apa sih itu 55% rule? Jadi para peneliti menjawab pertanyaan apakah jawaban yang diberikan oleh pustakawan referensi itu akurat atau tidak. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa hanya mendapatkan hasil 55%? Karena hasil dari dua studi yang terpisah adalah 52,73 dan 58 dan 73%.
Saat menjelajahi literatur seputar pertanyaan ini, ada kecurigaan bahwa masalahnya berkaitan dengan situasi pertanyaan informasi yang sama sekali kompleks, seperti ada banyak detail atau konteks yang diperlukan untuk memahami masalah sepenuhnya. Penanya memikirkan pertanyaan dan seringkali tidak memiliki cara untuk mengetahui kata kunci tertentu dari konteks yang perlu diketahui oleh pustakawan untuk menghasilkan jawaban yang tepat. Dan di sisi lain, pustakawan tidak mengetahui konteks itu dan mungkin tidak menyadari bahwa beberapa karakteristik kunci yang tidak valid dari konteks. Mungkin tidak ada jawaban yang mudah untuk situasi ini karena sepenuhnya untuk memastikan faktor itu memerlukan waktu yang sangat lama. Lalu slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Kamila. Iya, terima kasih Sepia. Selanjutnya saya ingin melanjutkan membahas mengenai area 2. Di sini ada event indexing atau pengindeksan peristiwa. Sementara itu, teori pengindeksan sendiri tidak jauh-jauh dari sebuah gagasan inti atau bisa dikatakan juga mengindeks sebuah kata benda atau objek konseptual. Definisi yang diberikan oleh National Information Standards Organization pada tahun 2005 mengenai istilah pengindeksan yaitu sebuah representasi konsep yang umumnya berupa kata benda atau frasa kata benda. Selanjutnya, mengenai indexing atau pengindeksan biasanya itu digambarkan sebagai upaya untuk mengidentifikasi atau menandai sebuah dokumen berdasarkan subjeknya. Nah, subjek tersebut secara implisit merupakan topik yang dicakup atau dibahas dalam suatu dokumen. Nah, ini ada dua jenis tulisan yang biasa dicakup dalam si objek tersebut yang nantinya akan diindeks. Ada jenis tulisan atau teks naratif, yaitu tulisan yang isinya berupa cerita dan memiliki kronologi dalamnya, baik itu bentuk fiksi maupun non-fiksi. Lalu ada tulisan atau teks eksposisi yang dicirikan dengan adanya penguraian atau penjelasan topik di dalam teks tersebut. Selanjutnya ada dua macam jenis pengindeksan, ada topic indexing dan event indexing. Yang pertama ini kita bahas topic indexing terlebih dahulu. Topic indexing sendiri ini bertujuan untuk menguraikan suatu topik dan biasanya objek yang diindeks itu berupa teks deskriptif dan eksplanatif. Atau bahasa lainnya, teksnya itu bersifat menggambarkan sesuatu atau menjelaskan sesuatu. Sedikit catatan bahwa teori pengindeksan standar itu dirancang untuk teks eksposisi dan bukan untuk teks naratif. Selanjutnya, jenis selanjutnya ada event indexing, yaitu pengindeksan yang objek yang diindeks itu mencakup sebuah narasi dan situasi atau menceritakan sebuah peristiwa dengan adanya kronologi waktu serta konteks kondisi, juga ada tokoh atau aktor. Selanjutnya, nah, untuk membedakan topik dan event indexing, ini bisa dilihat ada tabel yang membedakan ciri dari masing-masing topik indexing maupun event indexing. Kalau topik indexing itu lebih kepada eksposisi, ada topiknya dan berisikan sebuah deskripsi atau eksplanasi. Sementara event indexing ini biasanya objeknya itu mencakup teks naratif, ada situasinya dan juga ada peristiwanya. Selanjutnya ada tabel dari coding event indexing. Seperti yang dijelaskan tadi, event indexing ini kan lebih kepada mengindeks sebuah hal yang mencakup peristiwa atau acara. Sehingga untuk mendapatkan indeks yang sesuai untuk merepresentasikan si peristiwa tersebut atau si objek yang diindeks tersebut, kita menggunakan tabel coding ini. Jadi yang dianalisis adalah unsur 5W1H dari kejadian atau peristiwa yang diindeks tersebut. Selanjutnya yang terakhir dari saya, ini ada area 3 mengenai information densities atau kepadatan information. Seperti yang dikatakan oleh Marilyn Levin, bahwa peristiwa penting yang terjadi dalam masyarakat itu ternyata bisa atau dapat diukur melalui banyaknya jumlah buku atau tulisan atau publikasi yang dipublikasi mengenai peristiwa tersebut. Jadi ketika sebuah peristiwa ini sudah terjadi, kita bisa melihat apakah dampak yang diberikan ini besar atau tidak dari banyaknya publikasi. Karena semakin tinggi dampaknya, maka semakin banyak pula publikasi yang dihasilkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Panda. Selanjutnya topik 2, information investment. Seperti yang tertera judulnya, information investment, bagaimana sih informasi ini bergerak dalam soal investasi. Fritz Mahfud ini mengatakan bahwa sebagian besar kegiatan ekonomi manusia berpusat pada produksi dan penggunaan informasi. Beliau, si Fritz Mahfud ini juga mengatakan bahwa
industri pengetahuan menyumbang hampir 29% dari produk nasional bruto di Amerika Serikat, dan beliau juga mengatakan bahwa 43% dari tenaga kerja sipil itu terdiri dari penyebar atau penerima pengetahuan. Selanjutnya ada juga tokoh yang bernama Hayes dan Erikson. Mereka mengatakan bahwa industri yang paling berkembang, paling baik selama periode studi yang mereka lakukan di terdahulu itu obat-obatan. Kenapa? Karena obat-obatan ini memiliki investasi informasi yang jauh lebih besar. Karena kan mencakup sains juga, teknologi juga, dan lain-lainnya. Tapi dari ketiga tokoh ini, dari Fritz McClure, Hayes, dan Erikson ini, argumen-argumen mereka itu harus diteliti dan dikembangkan lebih lanjut, yang nantinya tuh bisa dipublikasikan dalam literatur ekonomi atau literatur ilmu informasi juga. Selanjutnya itu ada topik 3, yaitu disinformation atau informasi yang disaring. Nah, fokus utama dari informasi ini adalah buku akademis. Namanya juga disinformation atau informasi yang disaring. Output dari informasi yang disaring itu adalah buku. Misalnya, buku ini dapat mewakili 1 dekade atau seumur hidup yang berkaitan dengan penelitian, studi, analisis, dan penulisan. Kita ini mungkin menganggap bahwa buku ini buku yang dihasilkan sebagai penyaringan dari sebuah pekerjaan besar yang dilakukan oleh seorang individu. Atau misalnya si Fritz McClure ini kan dia meneliti atau mencari data gitu. Nah, itu lalu dia membuat tulisan atau membuat artikel. Nah, tulisan dan artikel itu bisa dibilang disinformation atau informasi yang disaring. Gitu. Kenapa adanya si disinformation ini? Karena sebenarnya dalam jaringan hubungan manusia dan aktivitas sosial yang manusia lakukan, setiap dokumen, tulisan, dan artikel yang dihasilkan itu adalah simpul dari penyaringan atau hasil dari pemikiran manusia. Selanjutnya, yang terakhir adalah kesimpulan dari artikel ini, peran informasi dalam ekonomi dan hubungan sosial ini tidak akan terpisahkan dengan yang sedang kita lakukan. Selain itu juga, peran informasi dan ekonomi dan hubungan sosial ini memiliki makna dan dampak sosial yang besar dalam hal pemrosesan mental dan fisik manusia. Sekian dari kami, kelompok 3. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3, kita berikan aplaus terlebih dahulu. Keren banget presentasinya, lengkap dari awal sampai akhir. Mungkin teman-teman di sini ada beberapa pertanyaan ya, baik untuk kelompok 3 ataupun saya, karena beberapa kalimat mungkin baru baru muncul nih, kayak human computer interaction, terus habis itu ada beberapa istilah seperti distilled information, information homes, dan lain-lainnya. Oke deh, kalau begitu sebelum ada pertanyaan untuk saya, mungkin kelompok 3 dulu untuk ada pertanyaan untuk kelompok 3, dipersilakan.